Kamu sebagai apa? Bolehkah kamu menekan rakyatmu? Bolehkah kamu memberikan apapun juga kepada rakyatmu tanpa melalui perundangan yang ada di Republik Indonesia ini? Keluarganya itu apa sama sih? Enggak deh. Sorry ya, namanya polisi. Emangnya keluarganya polisi juga ya? Enggak lah. Makan bakso juga, makan mie juga. Kenapa? Betul apa tidak? Takut apa tidak? Takut apa tidak? Takut apa tidak? Yes. Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Acara silaturahmi nasional perangkat desa yang dihadiri oleh Prabowo Gibran berbuntut panjang. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud mencium aroma pelanggaran pada acara yang digelar pada 19 November yang lalu. Mobilisasi perangkat desa yang dilakukan pada acara tersebut secara nyata melanggar prinsip netralitas aparatur sipil negara. Pasalnya dalam acara itu perangkat desa dinilai tendensius mendukung pasangan calon Prabowo Gibran. TPN Ganjar Mahfud tengah melakukan investigasi dan akan melaporkan acara itu ke Bawaslu. Laporan yang akan diajukan terkait dugaan ketidaknetralan aparatur perangkat desa. Nah, ini tanda pengenalnya seperti ini. Ya. Jadi tanda pengenal itu ada tulisan Desa Bersatu, Deklarasi Nasional Desa Bersatu untuk Indonesia Maju, dan kemudian ada foto Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Balik lagi di Blokos Soto Channel dalam pembahasan berita populer bersama saya yang sampai hari ini tak kunjung populer. Sahabat-sahabat Blokos Soto Channel, semoga Anda terus dalam keadaan sehat walafiat, semangat, optimis, dan yang paling penting adalah terus dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini berita populer apa yang akan kita obrolkan atau kita bahas gitu ya sahabat-sahabat sekalian. Kalau mau menarik secara garis besar, topiknya kira-kira adalah potensi kecurangan pemilu tahun 2024. Kenapa kemudian kita mengangkat topik ini? Karena pun sampai hari ini ya, dan hari-hari sebelumnya tidak sedikit semakin kemari itu semakin banyak tokoh-tokoh politik, elit-elit nasional, pakar-pakar hukum yang terus memberikan wacana untuk mewaspadai kecurangan pemilu di tahun 2024. Dan apakah benar potensi itu kemudian akan terjadi ke depannya sampai dengan hari H ya? Tentu saja kita bisa menjawabnya. Potensi itu kemudian menjadi wacana karena proses-proses sebelumnya sampai hari ini itu sudah diwarnai dengan berbagai macam intrik dan gimmick-gimmick kecurangan politik ya. Tetapi sebelum kita membahas ke sana ya, tentu kita ketahui sampai hari ini merupakan hari pertama proses kampanye oleh capres-cawapres ya. Begitu juga tentu dengan masa pendukung tim pemenangan dan lain sebagainya. Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar itu lebih memilih kepada untuk kekeluarganya masing-masing. Kemudian pasangan nomor urut 2 Pak Prabowo Gibran atau bosan ya. Ini bertugas masing-masing sebagai pejabat negara. Mereka tidak fokus kampanye, di mana Pak Prabowo bertugas sebagai Menhan. Begitu juga dengan Gibran ya, yang fokus dengan kerja-kerja wali kotanya. Kemudian pasangan nomor urut 3
Pak Ganjar itu melakukan kunjungan kampanye di Merauke. Sempat di sana tokoh adat menitipkan pesan untuk perbaikan jalan ketika nanti menjadi presiden, karena ia mengatakan negara berutang kepada mereka terhadap dengan fasilitas termasuk perbaikan jalan ini, sahabat-sahabat sekalian. Begitu juga dengan Pak Mahfud MD yang jauh berbagi tugas dengan Pak Ganjar Pranowo, ia berada di Sabang, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kembali lagi tadi, potensi kecurangan pemilu. Sadar atau tidak, ada gaya politik yang berbeda pada pemilu tahun 2024 ini dengan pemilu-pemilu yang sebelumnya ya. Pemilu kali ini punya ciri khas gaya politiknya yang semua kubu, hampir setiap orang itu terus memberikan wacana untuk mewaspadai kecurangan pemilu yang akan terjadi sampai dengan hari H nanti. Tentu saja ini merefleksi kita pada proses-proses yang sebelumnya pun sampai hari ini terjadi ya. Karena memang beberapa praktek gaya-gaya sikap-sikap politik yang ditampilkan oleh lingkar kekuasaan itu hampir mendekati ya cara-cara yang kita lihat secara fisik itu merupakan bentuk kecurangan, tapi dengan permainan legitimasi hukum seakan-akan ternormalisasi dan membodoh-bodohi masyarakat gitu, sahabat-sahabat sekalian. Tidak cukup sampai dengan pesan dari pidato masing-masing pasangan calon ketika mengambil nomor urut di KPU kemarin ya, yang masing-masing pasangan calon ini ada poin-poin yang menitipkan agar mewaspadai potensi kecurangan pemilu yang akan datang ya, sampai dengan yang paling terbaru ya, ada ketua tim pemenangan gak mau Ganjar Mahfud ini dalam statementnya kira-kira dia berkata seperti ini: di Pilpres kali ini kita tidak hanya melawan paslon lain, tapi juga kita sedang melawan kezaliman. Akhirnya orang bertanya-tanya, kezaliman apa yang dimaksud ini? Nah, syukurnya beliau menambahkan keterangan kezaliman apa yang dimaksud, bahwa bahkan undang-undang konstitusi kita diutak-atik. Apakah kita harus diam? Tentu saja ya, mengenai praktek utak-atik undang-undang konstitusi yang dirubah ini merefleksi kita pada praktik yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi yang tentu saja menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran ya, sahabat-sahabat sekalian. Dimana kemarin kendati pun Mahkamah Konstitusi ya harus merubah aturan batas usia cawapres. Kemudian juga Ibu Megawati ya dalam potongan viral video pendek banyak di media berita itu beliau mengatakan, kenapa Republik penuh dengan pengorbanan? Tahu tidak kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru? Ini kalau kita kaitkan antara apa yang disampaikan oleh ketua TPN gak mau Ganjar Mahfud ya dengan Ibu Megawati, seakan mereka ini menafikan bahwa siapa yang berkuasa hari ini, siapa yang mendominasi berbagai macam kursi jabatan di legislatif maupun eksekutif, tapi siapa juga yang sedang dalam keadaan marah-marah atau tantrum ya. Saya bisa bilang apa yang ditampilkan, dipertontonkan oleh Ibu Megawati ini adalah the best tantrum 2023 gitu, sahabat-sahabat sekalian. Kenapa? Karena kalau mau melihat datanya, pemenang Pilpres 2 kali ya Pak Jokowi yang kita ketahui diusung oleh PDIP, dan siapa selama kemenangan Pak Jokowi itu ketua partainya adalah Ibu Megawati. Begitu juga dengan kursi parlemen yang didominasi oleh kader-kader PDIP. Bahkan partai PDIP nomor 1 hari ini yang banyak menduduki kursi parlemen gitu. Sehingga akhirnya apa? Aneh juga ya, absurd juga wacana-wacana ini. Siapa yang berkuasa selama ini, tapi juga siapa yang mengkritik keadaan selama ini ya. Kembali lagi kepada video yang sebelumnya ya. Apakah Jokowi benar telah berubah? Apakah benar Jokowi dikenal tidak seperti yang dikenal oleh PDIP dahulu ya? Jawabannya adalah sederhana. Jokowi itu tidak berubah, dari dulu dia seperti itu ya. Hanya perubahan sikap politiknya yang kemudian akhirnya didefinisikan lain, di framing lain oleh PDIP. Seakan-akan berbagai macam yang dilakukan Jokowi akhir-akhir ini itu mengkhianati apa yang menjadi nafas perjuangan PDIP dan lain sebagainya. Padahal yang rakyat tuntut adalah kebijakan yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Itulah
kalau berkaitan dengan definisi itu seharusnya Jokowi tidak berubah. Jokowi tetap dari dulu seperti itu. Berbagai macam kebijakan yang ia buat jauh panggang dari api. Kerja benar kerja, tapi kita lihat hasilnya nihil. Angka kemiskinan, aspek-aspek lainnya dan sebagainya ya. Banyak yang ditampilkan oleh data-data itu tidak sinkron dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo ya. Apa mengenai statement terakhir dari Ketua TPN Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang mengatakan bahwa apakah kita harus diam? Wah, luar biasa. Kemarin ketika banyak masyarakat yang mendemo ya, yang mengkritisi Undang-Undang Cipta Kerja, hasil usulan dari pemerintah dan DPR, itu kenapa kalian tidak bersuara? Apakah kita harus diam dan lain sebagainya? Padahal jelas itu mencederai amanat kedaulatan masyarakat. Bahkan dalam demo itu tidak sedikit masyarakat yang terkena represivitas, yang justru menjadi korban ya, padahal mereka punya hak dan jaminan berpendapat, sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, kembali lagi tadi, potensi kecurangan pemilu. Memang kalau mau melihat realitas politik sampai hari ini semakin menegaskan setiap harinya bahwa apa yang menjadi ramalan berbagai macam pakar, elit, tokoh tadi semacam ini akhirnya tidak sudah bersifat potensi, tapi kemudian semakin kemari semakin menjadi realitas dan fakta keadaan politik kita ya, dimana mari kita merefleksi keadaan-keadaan sebelumnya ya. Saya ingin menarik lebih jauh bagaimana sebelumnya kita diancam, diultimatum oleh pimpinan negara dengan statement saya tidak akan netral dalam pemilu kali ini dan akan cawe-cawe ya, meskipun dengan dalih untuk ingin melanjutkan kebijakannya dan tidak ingin memulai dari nol lagi ya. Terkesan ini membuat semacam sebuah ancaman untuk lawan politiknya ya. Karena kalau kita tarik lagi mundur ke belakang sebelum statement ini dimulai, ada wacana-wacana yang dilontarkan oleh lingkar kekuasaan mengenai perpanjangan masa jabatan presiden dan 3 periode Pak Presiden Joko Widodo ya. Sehingga yang masyarakat tafsirkan adalah bagaimana Jokowi dengan cawe-cawe politiknya tidak ingin tahta kekuasaannya itu hilang gitu. Gagal dengan wacana 3 periode, gagal dengan masa perpanjangan jabatan, ya kini dia pakai siasat yang baru adalah memberikan anaknya kekuasaan atas keberlanjutan tahta yang hari ini dia pegang gitu, sahabat-sahabat sekalian. Ya meskipun kita tahu ya berbagai macam intrik yang digunakan untuk memberikan jalan akomodir kepada anak, meskipun harus dengan menggunakan perangkat negara, Mahkamah Konstitusi, merubah kendati aturan undang-undang ya untuk meloloskan keinginan Gibran. Lepas dari situ, kritik sinis banyak dari masyarakat hingga memunculkan laporan atas gugatan keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ditindaklanjuti oleh Mahkamah Kehormatan, dilantik oleh Mahkamah Konstitusi. Apa hasilnya? Jauh dari yang kita harapkan. Laporan, gugatan, semuanya jauh dari substansi apa yang dilaporkan oleh para penggugat dari keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin. Nah, parahnya apa? Sekaligus sayangnya apa ya? Terkesan keputusan Mahkamah Kehormatan ini satu menjauhi substansial dari laporan penggugat, yang kedua ia mencari aman ya. Ketika ada pertanyaan, Pak, apakah kemudian hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang jelas dalam proses keputusan tersebut Ketua Mahkamah Konstitusi diberikan sanksi pelanggaran berat, keputusan itu bisa kembali diuji ya secara material maupun formil atau dilakukan judicial review kembali, bisa. Sayangnya apa? Berlaku di tahun 2029 ya. Tidak seperti sifat perubahan aturan yang pertama. Padahal kan kita ketahui 2014, 2019 tidak ada masalah dengan batas usia capres-cawapres. Tidak ada masalah dengan alternatif-alternatif lain sebagai syarat capres-cawapres. Tapi kemudian hari ini jelas karena diperuntukkan oleh siapa sehingga aturan harus berubah ya. Meski dengan waktu-waktu yang sensitif gitu, waktu-waktu yang sudah mendekati hari pemilu dan berpotensi akan mengancam ya
kerja-kerja teknis dari proses pelaksanaan pemilu dan lain sebagainya. Ini kan lucu ya sahabat-sahabat sekalian. DPR mengotok mendorong peraturan tersebut sebagai PKPU. Di sisi lain kita juga melihat KPK yang semakin hari semakin kemari menegaskan posisinya sebagai alat ya, perangkat negara untuk menyandar berbagai macam lawan politik lingkar kekuasaan. Kepolisian ya, yang seharusnya di dalam aturan kepemiluan mereka harus netral ya, karena masuk dalam aparatur sipil negara. Tapi tidak sedikit berita-berita yang di-up ke halayak gitu, mempertontonkan apa yang dilakukan oleh kepolisian ini banyak yang jauh dari netralitas yang dimaksudkan dalam undang-undang kepemiluan atau ASN ini gitu sahabat-sahabat sekalian. Apalagi survei politik dimanipulasi ya. Tentu kita tahu bersama tidak ada sistemasi yang memberikan anggaran kepada lembaga survei politik kita, sehingga apa hasilnya bisa dikapitalisasi dengan mudah ya. Lembaga survei politik sejauh ini terus memberikan keunggulan pada pasangan calon nomor urut 3, kalau bukan 3 ya 2 ya. Jarang sekali memberikan keunggulan kepada pasangan calon nomor urut 1. Padahal kita ketahui bersama ya, di sisi lain dalam setiap kunjungan di daerah-daerah, dalam setiap agenda pertemuan kepada masyarakat oleh paslon nomor urut 1 ini, tidak sedikit basis massa yang hadir ya. Bahkan kerennya apa? Basis massa yang hadir ini tidak diorganisir menggunakan bis atau amplop ya. Justru banyak kelompok-kelompok simpatisan non-struktural yang bermunculan itu karena memang datang dari semangat yang sama, yaitu gerakan perubahan. Luar biasa. Terakhir kemarin juga kita lihat apa? Perangkat desa ya, yang dikumpulkan, yang diorganisir untuk mengkampanyekan atau memilih salah satu pasangan calon ya. Dan tentu kita ketahui bersama siapa pasangan calon, karena cuman pasangan calon itu yang hadir dalam acara perangkat desa ini ya. Bahkan saking viralnya acara ini, karena videonya ada yang terpotong begitu, bahan ini kemudian diobrolkan di salah satu televisi nasional ternama ya, yang mengundang salah satu perwakilan dari pasangan calon yang hadir tadi ini, mengancam host di media televisi ternama tadi ini ya, untuk menarik kembali perkataan bahwa dalam acara tersebut ada organisir terhadap dukungan ke salah satu pasangan calon ya, atau saya sebut saja ya pasangan calon Prabowo Gibran. Padahal memang faktanya dalam video pendek yang tersebar di banyak media ini, kita lihat MC acara tersebut yang mengundang perangkat-perangkat desa ini mengarahkan ya perangkat desa atau audiens yang hadir untuk memilih si pasangan calon yang hadir tadi ini ya. Luar biasa. Padahal kembali lagi tadi jelas dalam aturan kepemiluan kita itu, dalam aturan ASN kita, bahwa ASN ya, karena perangkat desa ini termasuk dalam kelompoknya, begitu juga dengan kepolisian, TNI dan kelompok-kelompok lainnya, itu harus netral ya. Jelas itu perintah amanat undang-undang. Maka sehingga seharusnya Bawaslu RI ini menindaklanjuti. Tapi sejauh ini kita tidak dengar adanya penindakan yang tegas dari Bawaslu RI gitu sahabat-sahabat sekalian. Dan isu penjagalan terhadap pasangan calon lainnya ya, yang sampai hari ini tidak redup-redup isunya, padahal sudah sejak lama ya. Bahkan kita lihat sebelum-sebelumnya, jauh dari hari ini, isu-isu penjagalan yang terus dialamatkan kepada salah satu pasangan calon ya, sebut saja Pak Anies Baswedan. Ketika ia dideklarasikan oleh Partai Nasdem untuk diusung sebagai capres, wah, tidak sedikit setelah itu berbagai serangan ya politik masuk kepada dia. Dianggaplah bahwa setiap produk, setiap hasil kerjanya ketika ia menjabat sebagai gubernur banyak yang bermasalah, termasuk ketika itu diangkat masalah lapangan JIS yang tidak memenuhi standar FIFA ya. Kerennya apa? Pak Anies Baswedan tidak banyak berkomentar mengenai isu-isu itu, hingga akhirnya fakta yang terbaru hari ini ya, JIS ini sudah direnovasi oleh Ketua PSSI atas isu yang berkembang kemarin, akhirnya mendapat kritik langsung pedas dari Presiden FIFA bahwa Indonesia gagal menjadi tuan rumah ya. Masalah teknis hanya soal banjir ini tidak bisa diselesaikan oleh Indonesia, padahal pertandingan yang sedang berlangsung ini skalanya sudah internasional ya, sudah dunia gitu. Harus menunda pertandingan untuk membereskan keadaan lapangan yang banjir tadi. Ini kan luar biasa ya.
Dan juga kita lihat kemarin dalam rapat DPR ada salah satu anggota DPR yang mengungkapkan kecurigaannya terhadap potensi kecurangan pemilu yang akan datang ya, di mana kalapas di Jawa Timur ini diganti di waktu-waktu yang sensitif ya, di waktu-waktu mendekati hari H pemilu, karena kecurigaannya adalah kalapas yang menggantikan ini akan mengorganisir ya para pemilih yang ada di lapas tersebut atau para narapidana ini untuk memilih salah satu pasangan calon tersebut. Karena kita lihat kalapas ini jelas track record dan afiliasi karir mereka sebelum ketika hari ini menggantikan kalapas di Jawa Timur ya. Nah, dari sisi yang lain, tidak sedikit juga orang yang memberikan komentar begini. Wah, kalau potensi kecurangan pemilu itu besar terjadi di 2024, seharusnya lebih besar lagi terjadi di tahun 2019. Kenapa? Karena kalau melihat posisi Jokowi yang saat itu sebagai petahana dan saat itu sebagai presiden, tentu saja ketika dia bertarung untuk yang kedua kalinya, ya dia tidak abu-abu dalam pilihan politiknya. Tentu saja dia akan memenangkan dirinya ya, dan dia dengan sangat mudah menggunakan segala macam perangkat negara untuk memenangkan dirinya sendiri. Kenapa hari ini potensi itu kecil? Karena Jokowi tidak bertanding kembali dalam kontestasi pilpres. Tapi begini sahabat-sahabat sekalian, ada peribahasa yang mengatakan bahwa sesungguhnya ayah itu lebih sayang kepada anaknya. Dan memang dalam praktiknya, bahkan saya pun kalau disuruh pilih, saya akan memilih anak saya ya ketimbang saya terlebih dahulu. Pun dalam praktik-praktik ketika terkena musibah, kalau harus memilih siapa duluan yang diselamatkan, ya tentunya anak ini sahabat-sahabat sekalian. Sehingga ikatan biologis, psikologis, emosional tadi ini ya menjadi dasar bahwa Jokowi tentu akan lebih besar melakukan effort apapun untuk memenangkan sang putra mahkota, anak kesayangannya gitu. Sehingga melalui hal demikian yang sudah saya breakdown satu persatu tadi itu tidak salah ya kalau dalam setiap kubu para pasangan calon ini terus memberikan kewaspadaan terhadap kecurangan pemilu menjelang tahun 2024. Apalagi jelas lingkar kekuasaan sudah mengultimatum kita semua bahwa mereka tidak akan netral, bahwa mereka akan cawe-cawe politik untuk di pemilu tahun 2024 ini. Dan memang cawe-cawe politik Pak Jokowi tidak sampai di situ. Bahkan yang paling terbaru ya, orang banyak mengkritisi dan mencurigai mengenai peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2023 ini ya, yang berisi tentang bahwa jabatan elektoral seperti wali kota, menteri, gubernur dan semacamnya ini tidak mesti mengundurkan diri untuk bisa berpartisipasi dalam proses pencalonan ataupun kampanye pemilu di tahun 2024 ya. Tentu mengenai peraturan ini banyak hal yang bisa kita curigai dan banyak hal yang bisa kita nilai bahwa peraturan ini hadir untuk memberikan hadiah lagi pada sang putra mahkota atau anak kesayangan. Kenapa? Kalau dulu orang timbang-timbang untuk mau maju dalam kontestasi pemilihan pemerintahan ataupun caleg karena dia harus mengundurkan diri dari jabatannya. Sekarang kan tidak mesti. Artinya kalau Gibran ya gagal dalam proses pencalonan capres-cawapres nanti, ia tidak terpilih, ya jabatan wali kota masih bisa dia duduki ya, karena sudah tidak seperti dengan aturan kemarin. Ini kan akhirnya enak. Baru 2 tahun dia menjalankan kemarin harus mengundurkan diri karena aturan sebelumnya, tapi karena aturan terbaru dia bisa melanjutkan periodisasinya sampai dengan 3 tahun yang akan datang. 3 tahun yang akan datang membranding dirinya kembali, tidak lama 2 tahun lagi pemilihan capres-cawapres mendaftar lagi. Ini kan luar biasa sistem ya yang dibikin oleh Joko Widodo ini, siasat politik yang dilakukan oleh Jokowi. Dan di sisi lain kita juga bisa mencurigai bahwa ya tentu saja ya jabatan-jabatan yang hari ini diduduki oleh menteri-menteri, caleg-caleg, gubernur, wali kota yang berkontestasi dalam pilpres sebagai pasangan calon ataupun tim pemenangan ataupun tim kampanye akan dengan sangat mudah ya menggerakkan, mengintervensi bawahan-bawahannya karena mereka masih berstatus sebagai yang menduduki jabatan tersebut atau tidak mengundurkan diri seperti yang dimaksudkan aturan pemerintah, peraturan
peraturan pemerintah nomor 53 ini. Maka tidak salah kalau kita lihat kemarin bahkan aktivis lintas gerakan tahun 80-an sampai dengan 98 melaksanakan konsolidasi, dan hasil konsolidasi mereka adalah pemilu tanpa Jokowi ya. Alasannya sederhana ya, karena kekuasaan Jokowi adalah sumber kecurangan dan sumber kekacauan. Nah, kalau sahabat Bloko Suto Channel gimana nih penilaiannya? Apakah komentarnya sama atau ada perbedaan komentar atau penilaian yang lainnya? Silakan memberikan komentar atau penilaian tersebut di bawah kolom komentar. Kita buka ruang dialektika mengenai proses yang sudah dicederai sebelum-sebelumnya. Itu jelas dipertontonkan merupakan kecurangan, tapi dinormalisasi dengan legitimasi hukum seakan tidak ada apa-apa yang terjadi ya. Itu juga dengan potensi-potensi yang akan terjadi ke depannya. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.